Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Iqbal Majid Ramadan. Di sini aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini untuk materi kali ini yaitu Arduino Mega dan PSP 32 S2. Kita langsung next aja. Nah, di sini ada pengertian dari Arduino Mega sendiri. Sorry dari ESP dari Atmega dulu. Atmega adalah board microcontroller berbasis Atmega 2560 yang memiliki jumlah pin I/O sangat banyak. Board ini cocok untuk proyek besar yang membutuhkan banyak sensor, aktuator, atau komunikasi paralel. Arduino Mega memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, 4 port UART, memori besar, serta kompatibel penuh dengan library dan ekosistem Arduino. Karena karena stabil dan mudah digunakan. Mega banyak digunakan atau dipakai untuk robotika, otomasi aplikasi mini, dan sistem yang memerlukan banyak-banyak input dan output. Lalu ada ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini ini adalah board microcontroller kecil berbasis chip ESP32S2 yang sudah memiliki Wi-Fi, performa tinggi, serta konsumsi daya rendah. Board ini mendukung USB native, memiliki kemampuan komputasi lebih baik dibandingkan Arduino klasik dan cocok untuk proyek IoT, web server, sensor dan kabel, atau perangkat smart home. Meski ukurannya mini, board ini menyediakan eh, meski ukurannya mini, board ini menyediakan GPIO cukup banyak serta fitur keamanan, enkripsi, secure boot yang sangat baik. Lalu di sini ada Wemos Solid S2 Mini. Wemos Slowly Next Domain ini merupakan papan microcontroller berukuran kecil yang menggunakan chip ESP32S2 sebagai inti pemrosesan dan dirancang untuk aplikasi Internet of Things yang membutuhkan ukuran ringkas namun tetap bertenaga. Board ini dibekali prosesor Tensilica LX7 bit dengan kecepatan hingga 240 MHz serta mendukung konektivitas Wi-Fi 24 GHz serta terintegrasi sehingga memungkinkan perangkat terhubung langsung ke jaringan tanpa modul tambahan. Bebas lain S2 Mini juga memiliki USB native pada chip ESP32S2 yang memudahkan proses pemrograman dan komunikasi data langsung melalui kabel USB tanpa konverter USB to serial sehingga lebih praktis dan efisien dalam pengembangan sistem. Lalu WMOS Solidness 2 Mini ini menyediakan sejumlah GPIO yang mendukung berbagai fungsi peripheral seperti ADC untuk pembacaan sensor analog, lalu PWM untuk mengendalikan aktuator, serta komunikasi SPI, I2C, dan UART. Lalu di sini adalah datasheet dari Arduino Mega 2560, teman-teman. Bisa dilihat di sini dari microcontrollernya, di sini ada arsitekturnya, 8 bit FIR, clock speed-nya ada 16 MHz, dengan operasi 5 volt, dengan inputnya bisa bikin sampai 12 volt. Di sini di sini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, digital I/O pins itu cukup banyak, yaitu 54 pin. Lalu digital I/O dengan PWM itu ada 15 pin, analog inputnya ada 16 pin, memori flash-nya 256 KB, di sini dan beberapa yang lainnya ada SRAM 8, EEPROM, ada di sini ada UART 4 port, I2C-nya 1 port, SP-nya 1 port, arus per IO-nya 20 ampere, lalu frekuensi PWM-nya itu 490 Hz atau 950 Hz tergantung pin yang digunakan. Lalu di sini ada pin out dari Arduino Mega 2560. Di sini untuk digital I/O-nya itu D0 sampai D53. Jadi total ada 54 pin. PWN pinnya di sini ada D2 sampai D13, lalu D44 sampai D46. Total untuk PWN pin itu di slide ini ada 15 pin, teman-teman. Lalu untuk analog inputnya ada A0 sampai A15, total ada 16 pin. Lalu UART-nya di sini, I2C-nya juga ada, SDA sama SCL. SPI-nya ada ISO, MOSI, SCK, SS. Lalu untuk power pin-nya juga ada. Oh, ada resetnya juga, ada kristal
oscillatornya juga 16 MHz. Nah, lalu kedua ada datasheet ESP32 S2 Mini, teman-teman. Di sini chipnya itu ya seperti yang udah tertera di sini ESP32 S2, arsitekturnya 32 bit, extensile X7, clock speednya ini sampai 240 MHz, cukup tinggi ya dibandingkan Arduino sebelumnya. Itu cuma 16 MHz, di sini sampai 240 MHz. Dengan operasi juga kecil, cuma 3,3 volt aja. Nomor internalnya juga 31 KB, RAM, RAM 128, flash code 6498. Ada WiFi-nya juga teman-teman, 2,4 GHz. DPI-nya 27 sampai 43, tergantung buat yang digunakan. Lalu di sini ada ADC 20 channel 12 bit, USB native USB OTG, komunikasi udah I2C, SPI, UART, I2S teman-teman. Lalu di sini ada PWM-nya juga, sampai 16 channel, frekuensi PWM-nya hingga 40 MHz lah. Kalau kita compare sama sebelumnya, di sini nggak ada. Oh, frekuensinya di sini ada, kalau 90 sampai 180, lebih besar lah Arduino. Lalu ada keamanan juga teman-teman. Ada secure boot, secure boot, flash encryption, ada SA, SHA, EIS. Lalu di sini ada pinoutnya, sama ada 5 volt, 3,3 volt, ada pilihan juga. Ada enable-nya atau reset-nya, GPIO-nya 0 sampai 21, ya 22 pin, lalu ada 33 sampai 38, lalu wattnya ada TX, itu ada SDSCL, SPHCL plus sama MOSI yang CS, itu ada GPIO 4, GPIO 5, 6, 7, ADC yang ada GPIO 1 sampai 20, ADC dan ADC, prosesornya ada 1 sampai 14, USB data dan PWML PVC. Nah, lalu sini mengenal apa itu PWM, teman-teman. Pulse Width Modulation. Pertama-tama kita harus mengenali yang namanya frekuensi PWM, di mana frekuensi PWM adalah jumlah siklus on-off yang terjadi dalam 1 detik dan dinyatakan dalam Hertz. Frekuensi ini menentukan seberapa cepat sinyal berulang dan sangat berpengaruh pada aplikasi. Frekuensi rendah cocok untuk kontrol motor, tapi dapat menimbulkan suara dengung. Sedangkan frekuensi tinggi cocok untuk led, inverter, dan aplikasi yang membutuhkan respon cepat tanpa noise yang terdengar. Lalu yang kedua ada PWM non-inverting. Apa itu Bang? PWM non-inverting adalah mode di mana sinyal PWM bekerja secara normal. Semakin besar duty cycle, semakin lama output berada pada kondisi high. Nah, mode ini paling umum digunakan karena mudah dipahami dan kompatibel dengan sebagian besar rangkaian elektronik yang membutuhkan logika standar. Lalu yang terakhir ada PWM inverting, teman-teman. PWM inverting ini adalah mode di mana logika sinyal PWM dibalik sehingga duty cycle besar menghasilkan waktu high yang lebih sedikit. Di sebelah non inverting dan ada inverting ditukar aja teman-teman. Mode ini digunakan ketika rangkaian membutuhkan logika terbalik atau pada driver tertentu yang mengharuskan sinyal aktif saat low sehingga memberikan fleksibilitas dalam desain sistem elektronik. Lalu ada phase shift PWM atau geser fase PWM. Phase shift PWM adalah teknik menggeser fase atau posisi awal gelombang di antara dua atau lebih sinyal PWM. Pergeseran fase ini sangat berguna untuk mengurangi interferensi, mencegah sinyal aktif secara bersamaan, membagi beban secara merata, dan meningkatkan efisiensi pada aplikasi seperti inverter, SMPS, dan pengendali motor multifase. Langsung kita buat project. Coba-coba boardnya kita sesuaikan. Jika sudah, kita finish. Nah, langsung nih combine CPP-nya. Ini ini sudah di prom ya posisinya teman-teman.
Buatkan program kontrol PWM untuk motor DC. Nah, kita tunggu nih ya teman-teman. Kita build dulu. Nah, Nah, di sini pertama-tama kita lihat Arduino Mega 2560. Di sini kita menggunakan 24.000 kHz untuk frekuensinya dan duty cycle mulai-mulai 0. Kita atur ke 10 dulu, teman-teman. Grafik dihasilkan dari 10 itu seperti ini, teman-teman. Nah, kita naikin 25 seperti itu, 40 seperti itu, teman-teman, dan 60. Setiap kenaikan duty cycle ini bahkan maka on-nya itu bakal semakin lama, teman-teman. Coba kita naikkan 100. Nah, optimalnya itu. Ini adalah duty cycle yang non-inverting, teman-teman. Percobaan kedua yaitu kita mencoba yang inverting dan non-inverting, teman-teman. Kita menggunakan 100 kilohertz, teman-teman. Kita atur dulu nih ke 30 duty cycle-nya. Untuk yang inverting yang atas dan non-inverting yang bawah, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Kita coba variasi ke nilai 60. Di mana nilai 60 ini invertingnya menjadi terbalik, teman-teman. Eh, Kalau teman-teman lihat tadi, ya posisinya kebalik. Kalau yang inverting itu posisi high-nya itu lebih lebih lama atau lebih sedikit dibandingkan yang non inverting seperti itu. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, ketika 100 hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya yang percobaan ketiga itu menggunakan frekuensi sebesar 25 kHz. 24,7 ya, teman-teman. Kalau di oscilloscope kita coba lihat titik setengah itu 0. Untuk hasil grafik yang tertinggal seperti ini, kita coba ke 20 duty cycle ya, teman-teman. Nah, pada grafik inverting akan membentuk pucuk, dan kalau yang inverting itu membentuk ke bawah, sementara kalau yang non inverting itu pasti high-nya pasti bakal lebih tinggi, teman-teman, seperti itu. Coba kita atur, teman-teman, kita untuk melihat grafiknya. Coba kita variasi, coba sebesar 40, kita naikin lagi di 50. Kita 50. Oke, kita di 50, teman-teman. Kalau 50 ini kurang lebih sama, teman-teman, nilainya. Nah, kita coba di 70, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman. Mungkin bisa kita analisis juga
Di sebelah sini on-nya akan lebih lama, yang bagian yang penting sebelah sini. Di sini on-nya pada bagian yang penting tuh dia lebih sebentar. Bisa dilihat di sini ya. Ini sebentar, di sini lebih lama teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini coba kita naikin lagi nih teman-teman. Ketika kita di 80, maka di sini nilainya bakal semakin besar teman-teman. Ketika yang di non-inverting sebelah yang di sebelah atas dan yang inverting yang di bawah teman-teman. Kalau di 100, nah sama aja teman-teman. Sini kita coba pakai yang Wemos teman-teman. Kita coba pakai Wemos. Jadi kita pakai 20 kilohertz. Oke, kita auto set dulu teman-teman. Kita duty cycle-nya kita coba nol. Kita variasi. Kita coba variasi ke 20 duty cycle-nya. Kita auto set. Lalu kita coba variasikan lagi ke 50 teman-teman. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Sini kita menunjukkan 50 ya teman-teman. Yang sama ya teman-teman. Kita coba variasiin ke 70 teman-teman. Habis ini kita auto set. Kita coba kita variasi ke 90. Kita seperti tampil. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya 90. Yang terakhir adalah 100. Di sini adalah percobaan kelima sih teman-teman. Percobaan kelima itu pin PWM teman-teman. Yang A itu non inverting, yang B itu non inverting teman-teman. Kita variasiin duty cycle di sini kita coba di 100% dulu dan hasilnya seperti itu teman-teman. Oke, uji coba ke-6 yaitu seperti yang tertera ya teman-teman, pin PWM. Kita pakai yang 90 Hz di sini. Kita duty cycle-nya itu 10 ya teman-teman. Hasilnya malah agak kacau ya teman-teman. Coba kita variasikan lagi teman-teman. Kita variasi lagi ke nilainya 40 teman-teman. Kita variasi lagi teman-teman. Nilainya ke 60. Kita auto set seperti biasa. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba variasikan lagi di nilai 80 teman-teman yang lebih. Kita auto set seperti itu teman-teman hasilnya. Lalu kita full 100%. Nah, kita auto set dan ini adalah nilai terakhir teman-teman. Hasil grafiknya adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih cukup untuk
praktikumnya, yang lebih itu praktik dari PWM itu sendiri, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.